Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan RP Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, sang debater mustahil dikalahkan teolog dalam berdebat. Saya mau tegaskan bahwa sang debater pasti tidak bisa dikalahkan teolog dalam berdebat. Dan ini sebuah hasil dari pengamatan saya dan penilaian saya secara pribadi setelah saya menyimak bagaimana perdebatan beliau dengan Esra Soru, bagaimana perdebatannya dengan Pak Murwali, dan yang terbaru ini dengan Pastor Joshua, Chong Joshua. Ya, Chong Joshua itu apa itu? Yang terakhir. Oke, jadi dari hasil 3 saya menyimak perdebatan dan juga saya pernah diskusi dengan beliau, maka kesimpulan saya setelah saya melihat kehebatan beliau, maka saya membuatkan video sang debaters mustahil dikalahkan oleh para teolog dalam berdebat. Ada 3 alasan sang debaters tidak bisa dikalahkan oleh sarjana teologi atau doktor teologi sekalipun atau master teologi dalam berdebat karena ada 3 alasan yang saya temukan. Yang pertama adalah sang debaters memakai gaya hermeneutika eisegese. Apa itu eisegese? Memasukkan pendapat sendiri ke dalam Alkitab. Artinya, pendapat pribadi lebih kuat daripada data ayat Alkitab. Sebab ayat Alkitab digunakan hanya sebagai pembenaran terhadap pendapat dengan mengabaikan konteks ayat yang dikutip oleh beliau. Inilah arti eksegesi. Jadi, dia sudah punya konsep, maka diambillah ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan, untuk mendukung pelengkap. Tetapi kutipan itu lepas dari konteks ayat yang dikutip. Contoh adalah Roma pasal 3, ayat 3, bagaimana sang debaters memakai ini sebagai ayat pamungkas untuk membenarkan Yudas masuk surga. Dengan hanya mengutip kata Allah setia, tidak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Apakah benar demikian kalau kita menggali ayat ini dengan sungguh-sungguh? Jika kita membaca Roma pasal 3 ayat 3, kita dapat menemukan 2 kelompok orang Yahudi. Dalam kalimat, jika di antara mereka ada yang tidak setia. Perhatikan di sini, jika di antara mereka ada yang tidak setia. Dari kalimat ini kita bisa temukan indikasinya adalah bahwa ada 2 kelompok orang Yahudi yang disebutkan dalam kalimat ini. Yaitu orang Yahudi yang setia dengan orang Yahudi yang tidak setia. Karena dikatakan, jika di antara mereka ada yang tidak setia. Di antara mereka. Bukan semua mereka. Tetapi di antara artinya sebagian. Jadi dari sini kita melihat bahwa kesetiaan Allah tidak dibatalkan oleh adanya kelompok atau sebagian orang Yahudi yang tidak setia. Sebab Allah setia kepada janjinya. Atau bisa diartikan kesetiaan Allah terus kepada mereka yang tetap setia. Di situ, tetapi sang debaters kurang jeli, apalagi ini kan konteksnya berbicara tentang kesetiaan kepada hukum Taurat. Bukan konteksnya Yudas yang mengkhianat, karena Yudas pun tidak setia kepada Yesus. Di situ ya, tetapi itulah sang debaters. Makanya saya katakan 3 alasan yang saya temukan. Yang pertama memakai gaya hermeneutik eisegese. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman sang debaters ini saya katakan mirip dengan sang kadrun. Mengapa saya katakan? Contoh kemiripannya adalah kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 24 dan 26, di sini kalimat ini seringkali dikutip oleh para kadrun atau saya katakan kristologi, istilah sang debaters, sebagai sebuah ayat yang mengatakan aneh-aneh gitu ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat ini dipahami lepas dari konteks, maka akan menghasilkan pemahaman yang disebut kadrun secara umum atau kristologi secara umum. Maka ayat ini sering mereka kutip sebagai sebuah kesimpulan bahwa Yesus datang hanya untuk Israel yang hilang, bukan untuk orang Batak, bukan untuk orang Indonesia, hanya suku Israel yang hilang Yesus datang. Kalimatnya begitu. Baru dikatakan perempuan kanan ini adalah anjing. Dan inilah yang sering kali disedengung-dengungkan oleh saudara-saudara kita kristologi. Mengapa muncul pernyataan yang seperti ini? Saya mau katakan, kalau ini dipahami lepas dari konteks, maka pengertian sang kadrun dan para kristologi adalah benar. Tetapi padahal di sini konteks ceritanya adalah sebuah ujian kepada para murid dan juga kepada perempuan itu sendiri. Di mana waktu itu ketika datang perempuan itu, Yesus sedang menguji para muridnya. Apakah para murid memberikan sikap yang bagus? Karena sebelumnya Yesus sudah mengajar tentang mengasihi. Jadi Yesus menguji para murid-murid apakah dia mengasihi perempuan Kanaan melakukan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Ternyata para muridnya tidak melakukan, malah meminta. Bahkan senang ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya ke domba-domba yang hilang dari Israel, baru dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anjing. Tetapi ini juga menjadi ujian kepada perempuan itu. Dalam konteks di sini murid-murid tidak lulus ujian. Perempuan itu memang menang atas ujian dan kemudian mendapatkan pujian dan pertolongan dari Yesus. Maka kalau kita membaca di dalam Matius 15 ayat 26, 25, 24, 26 dan seterusnya, dikatakan oleh Yesus, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi ini menjadi ujian iman kepada seorang perempuan yang datang ini. Dan iman perempuan ini teruji. Jadi pernyataan Yesus itu sebagai sebuah ujian, sekaligus juga sebagai sebuah teguran dan peringatan kepada para murid-murid. Karena sebelumnya Yesus sudah mengajar tentang bagaimana mengasihi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hermeneutik dengan modal dasar ECGC ini sering menjadi cikal bakal kelahiran ajaran sesat. Dan ini sudah terbukti di dalam sejarah gereja, sejarah perkembangan gereja, seperti lahirnya saksi-saksi Yehova, dan baru-baru ini muncul lagi seorang Mangapin Sibuea dengan pemahaman yang baru tentang anak manusia. Dia mengatakan bahwa anak manusia itu bukan Yesus, dan bagi dia itulah yang benar. Kita tidak bisa mengatakan dia salah. Kenapa? Karena dia memakai model ECGC. Artinya menafsir berdasarkan konsep berpikir sendiri, tidak berpijak kepada kaidah penafsiran yang benar. Pada umumnya, para penyesat, ajaran-ajaran sesat, hadir di tengah-tengah gereja ketika mereka memakai model atau modal dengan hermeneutika exegesi. Dan saya katakan model penafsiran exegesi ini sangat berbahaya. Orang yang bertitik tolak dari hermeneutika exegese cenderung ini ngotot dengan memperkuat retorika permainan kata-kata. Kalau kita melihat saksi-saksi Yehova, mereka ini ngotot. Kalau kalah satu orang, besok diganti lagi satu orang lagi datang. Kalah lagi, besok datang lagi satu orang diganti. Jadi gantinya itu selalu orang yang menurut mereka lebih pintar, ngotot. Dan saya katakan bahwa, saya ulangi, orang yang bertitik tolak dari hermeneutika exegese cenderung ngotot dengan memperkuat retorika permainan kata-kata. Semata sebab ia berpatokan kepada pemahaman sendiri, tidak berdasar kepada kaidah hermeneutik yang benar dan diakui secara umum, dan apalagi kalau hermeneutik yang digunakan di dalam ilmu-ilmu teologi di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya mau katakan bahwa orang yang berpedoman dengan hermeneutik exegese ini jelas tidak bisa dipatahkan. Mengapa tidak bisa dipatahkan?
Karena patokan jawabannya adalah kebenaran subjektif, yaitu kebenaran yang berpatokan kepada analisa sendiri yang mengabaikan konteks teks itu sendiri dan juga mengabaikan maksud dan tujuan daripada penulis. Saya kasih satu contoh bahwa sang debaters memakai exegese. Dia memakai kata binasa apoleias dalam konteks Injil Yohanes, digunakan ini kepada orang fasik. Dan satu kali digunakan dalam Injil Yohanes ini hanya kepada Yudas apoleias. Dan kalau kita bandingkan di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru, kata apoleias ini ditujukan kepada orang yang jauh dari Tuhan atau kepada orang fasik. Dan satu-satunya kata apoleias digunakan di dalam Injil Yohanes hanyalah kepada Yudas. Bahkan kalau kita pun mengikuti konsep daripada apolumi, di dalam Injil Yohanes selalu dikontraskan dengan hidup kekal. Mengapa saya katakan bahwa sang debaters tidak memperhatikan konteks? Konteks inilah yang harus diperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan teks, konteks, dan maksud tujuan penulis, maka kita akan menjadi penafsir yang liar. Dan ini biasanya adalah gaya penafsiran dari orang-orang yang menggunakan hermeneutika eisegese. Di situ Bapak Ibu ya. Oke, di sini juga saya mau sampaikan bagaimana hermeneutik yang seharusnya. Saya mau sampaikan bahwa hermeneutik yang benar adalah menggali Alkitab berpedoman pada makna dalam teks dan konteks serta maksud penulis menjadi sebuah kebenaran yang utuh. Inilah yang disebut dengan hermeneutika exegese. Jadi memperhatikan teksnya, memperhatikan konteksnya, dan memperhatikan maksud penulis, menuliskan seluruh tulisannya. Dan makanya di dalam kita belajar teologi itu ada namanya latar belakang kitab. Ada latar belakang yang harus dipahami. Contoh, penulis Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas itu menyoroti kepada sisi kemanusiaan Yesus. Sedangkan Injil Yohanes menyoroti Yesus dari sisi keilahiannya. Ini berbicara tentang konteks dan maksud penulisan. Baru kalau di Matius kita melihat nanti Yesus sebagai raja atau sebagai sang guru. Di dalam Lukas, di dalam Markus, Yesus sebagai hamba. Di dalam Lukas, Yesus sebagai anak manusia. Di dalam Injil Yohanes kita melihat yang ditampilkan adalah Yesus sebagai anak Allah, sang firman menjadi manusia. Makanya saya katakan teks, konteks, dan maksud penulis ini menjadi sebuah dasar untuk menemukan sebuah kebenaran di dalam menggali Alkitab. Dan hal ini seringkali dilupakan oleh sang debaters. Contoh ketika dia debat dengan Pak Esra Soru, dia debat dengan Pak Moriwali. Ketika Pak Moriwali coba memasukkan kepada konteks, sang debaters lari kemana-mana. Bahkan ketika dia berdebat dengan Pak Esra Soru, mengapa kata makan di sini berbicara tentang feature ke depan, tetapi bukan dalam makna yang sesungguhnya, tetapi itu makna simbolis. Sang debaters lari kemana-mana. Karena memang di sekolah teologi yang diajarkan adalah penafsiran dengan hermeneutika exegese, bukan eisegese. Apa yang dimaksud dengan teks? Teks itu artinya memahami kata demi kata dalam kalimat dan juga harus ada keterbukaan sikap untuk berpatokan kepada naskah sumber. Kalau perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani. Bahkan harus kita terbuka bahwa naskah terjemahan harus tunduk kepada naskah sumber. Kenapa? Karena dalam teks Yunani, satu kata bisa artinya 7 kata dalam bahasa Indonesia. Bahkan artinya itu lebih dalam. Karena bahasa Yunani bahasa filsuf, bahasa filsafat. Makanya sang debaters ketika diajak masuk kepada teks Yunani, dia selalu menghindar. Kita mau ikut mana? Bagaimana? LAI sendiri mengakui bahwa terjemahan itu bukan yang sempurna. Mereka tetap mengatakan yang harus menjadi patokan naskah aslinya. Oke, apa itu konteks? Konteks itu artinya harus memahami topik bacaan secara utuh dengan memperhatikan beberapa hal seperti bentuk bahasa yang dipakai,
Apakah memakai bahasa kiasan, perumpamaan, syair, atau puisi? Apakah ini berbicara bahasa simbol atau lambang-lambang? Termasuk perjamuan kudus itu adalah bahasa simbol. Karena tubuh dan darah Kristus dimakan, itu sebuah simbol, bahasa simbol yang menunjukkan ketika Kristus mati di kayu salib, darahnya tercurah dan kita menerima darah itu sebagai korban penebusan. Tetapi sang debater tidak memahami demikian. Maka saya katakan dia menafsirkan dengan tafsiran exegese dan ini tidak bisa dipatahkan oleh para teolog dalam debat. Karena memakai exegese itu tidak ada ukuran. Itu tergantung daripada pola pikir seseorang. Baru apakah kemudian itu memakai bahasa harafiah? Contoh seperti tadi. Tidak patut mengambil roti yang disiapkan kepada anak-anak memberikannya kepada anjing. Ini sebuah bahasa ujian. Tetapi kita harus memahami banyak. Contoh lagi, kamu garam dunia. Apakah ini bahasa harafiah kita garam? Ini sebuah simbol, ini sebuah perumpamaan. Ada banyak Yesus menggunakan di situ. Kamu garam dunia, akulah gembala. Apakah kita domba? Pengertiannya jadi binatang. Disinilah indahnya belajar Alkitab, dan saya pikir sang debaters tidak sampai ke sana. Tapi tidak apa-apa, saya hanya memberikan tanggapan. Konteks juga dapat dilihat dari segi sejarah, politik, ekonomi, budaya, religiusitas. Dan konteks ini dibagi dalam 3 bagian. Mengapa perlu kita belajar sejarah, politik, ekonomi, budaya? Contoh, Maria dipilih oleh Tuhan menjadi seorang wanita yang melahirkan Kristus. Kalau kita berbicara tentang keadaan rohani Israel pada waktu itu, kan Israel dijajah. Bahkan pelayanan-pelayanan tentang politik, ekonomi Israel kacau. Tetapi ada seorang wanita yang benar di mata Tuhan. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana di tengah-tengah dunia yang kacau, Maria hidup benar di hadapan Tuhan. Yusuf benar di hadapan Tuhan. Dan kita belajar dari sikap mereka di tengah politik itu, mereka tidak terpengaruh. Jadi kalau kita belajar Alkitab, banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Itulah yang disebut konteks. Jadi konteks ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama konteks teks itu sendiri. Apa yang sedang kita baca di dalam ayat Alkitab itu. Baru yang berikut konteks dekat. Konteks dekat itu artinya apa topik sebelumnya dan apa topik yang dibicarakan sesudahnya. Karena ini harus menjadi sebuah kaitan. Baru ada namanya konteks jauh. Artinya perbandingan topik yang kita baca dengan data-data dalam kitab lain, dalam Alkitab. Apalagi kalau kita belajar di dalam kitab Injil. Contoh, di dalam Injil Lukas, Yudas ikut perjamuan kudus. Tetapi di dalam Injil Yohanes, Yudas ketika menerima perjamuan itu, dia segera apa? Ketika dia menerima roti itu, segera pergi. Dalam teks Yunani itu langsung pergi dia. Tidak dimakan di tempat, kira-kira begitu bahasanya. Berarti bagaimana? Apakah kita hanya berpatokan kepada Injil Lukas atau Matius bahwa Yudas ada di tengah-tengah perjamuan, maka kita simpulkan Yudas makan tubuh dan darah Yesus? Tidak. Tetapi di dalam Injil Yohanes dikatakan dia hanya menerima roti. Artinya di sini bahwa Yudas tidak mengikuti perjamuan dengan cara yang benar. Karena itu kita bandingkan nanti di dalam 1 Korintus pasal 11 di sana tentang tata cara perjamuan kudus. Jadi ini yang disebut dengan konteks jauh. Oke? Jadi dikatakan penggalian yang benar tentu menguatkan ayat Alkitab yang ayat Alkitab 1 dengan ayat Alkitab yang lainnya. Begitu. Kalau penggalian itu salah, pasti membuat Alkitab menjadi bertentangan. Saya katakan bahwa sedangkan penggalian yang salah akan melahirkan pertentangan ayat, bahkan dapat menjadikan ayat Alkitab berperang dengan ayat Alkitab, atau menghilangkan begitu banyak ayat. Contoh, Yudas masuk surga, maka ayat pernyataan Yesus yang mengatakan Yudas binasa, Yudas celaka, itu harus dihapus. Di situ. Jadi kita harus menemukan titik temu dari semua ayat-ayat itu, karena ayat itu pasti tidak bertentangan. Oke. Jadi saya katakan sang debaters kacau dalam hal ini. Mengapa? Sebab dalam pernyataan dalam pengajaran yang dibangun beliau telah banyak menggugurkan ayat Alkitab.
terutama ayat yang dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa syarat untuk selamat harus percaya, harus bertobat dalam Yesus Kristus, yang mana hal ini tidak ditemukan di dalam pribadi Yudas. Jadi bagi sang debaters tidak perlu percaya, tidak perlu bertobat, pasti selamat. Karena Yudas dikatakan tidak percaya, tidak bertobat karena bunuh diri. Bunuh diri itu bukti tidak adanya pertobatan. Karena di dalam Alkitab, Saul juga bunuh diri. Dia bunuh diri dalam arti tidak bertobat sama sekali. Di situ. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya lanjutkan. Jadi, yang berikut, yang kedua, alasan yang kedua, mengapa sang debaters tidak bisa dikalahkan oleh sarjana teologi yang kedua adalah memiliki pemahaman bahwa nubuat dalam kitab Taurat dan kitab para nabi adalah program dan rancangan Tuhan. Jadi bagi sang debaters itu bahwa nubuat di dalam kitab Taurat itu dan kitab para nabi adalah program dan rancangan Tuhan. Beliau memahami bahwa karena nubuat adalah mutlak program atau rancangan Tuhan yang harus terjadi, maka semua yang terlibat dalam penggenapan program Tuhan tersebut dijamin pasti masuk surga. Karena Yudas menggenapi firman Tuhan. Di situ. Karena itu program Tuhan digenapi oleh Yudas, maka Yudas masuk surga. Seperti itu pola pikirnya. Atas dasar inilah maka sang debaters berkeyakinan bahwa Yudas masuk surga karena ikut menggenapi seluruh nubuat tersebut. Maka seharusnya juga sang debaters mengatakan iblis juga harus turut serta masuk surga karena ia juga ikut serta, bahkan ialah yang memprovokasi promotor Yudas untuk menggenapi rancangan Tuhan tersebut. Di situ, jadi Yudas harus masuk surga juga. Karena ini kan program Tuhan semua ini. Jadi semua yang terlibat dalam program itu, apapun ceritanya masuk surga. Begitulah pola pikir sang debaters. Maka teologi dari manapun tidak akan bisa mengalahkannya. Orang yang terlibat dalam menggenapi program Tuhan, maka mereka pasti selamat karena mereka melakukan hal yang dirancang Tuhan. Jadi kalau orang itu terlibat di dalam program Tuhan, berarti dia selamat karena dia ikut terlibat di sana. Seperti itu. Sekarang saya mau sampaikan pengertian yang benar tentang nubuat. Seperti apa? Saya memahami dan meyakini bahwa nubuat tidaklah selalu bicara atau topiknya ini tentang program Tuhan atau rancangan Tuhan. Semua nubuat-nubuat di dalam kitab perjanjian lama bukanlah melulu itu program dan rancangan Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam nubuat itu ada namanya kemahatauan Tuhan atas apa yang diprogramkan iblis dalam menentang dan juga dalam menyesatkan manusia. Jadi Tuhan tahu apa yang akan dilakukan oleh iblis, apa yang dirancangkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia, maka Tuhan memberitahukan itu kepada para nabi. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak tersesat. Artinya di sini bahwa Tuhan Maha Tahu atas apa yang akan direncanakan iblis dalam menentang dirinya serta menyesatkan umat manusia. Dan hal ini diberitahukan Tuhan kepada para nabi-nabinya. Dengan maksud apa? Tuhan memberitahukan hal tersebut, hal yang akan terjadi ini supaya umatnya mengetahui kehendaknya dan juga supaya manusia jangan masuk dalam perangkap iblis. Jadi pemberitahuan Tuhan akan program iblis ini menjadi sebuah hukum dan aturan bagi manusia. Sebab ketika Tuhan mengadili manusia, maka Tuhan mengadili dengan adil. Artinya bagaimana? Saat Tuhan menjatuhkan hukuman kepada manusia, telah ada dasar untuk Tuhan memberikan hukuman, yaitu manusia itu sendiri yang tidak menghiraukan pemberitahuan Tuhan. Itulah, makanya kalau kita melihat kayak bangsa Israel, dinubuatkan, itu sebagai Tuhan memberitahukan bahwa ada sesuatu hal yang akan dikerjakan oleh Tuhan dan ada sesuatu hal yang dikerjakan oleh iblis dalam menyesatkan manusia dan Tuhan sudah memberitahukannya. Seperti itu. Jadi itulah dua alasan mengapa sang debaters tidak bisa dikalahkan oleh sarjana teologi. Alasan yang ketiga adalah sang debaters tidak memiliki konsep keselamatan yang jelas. Bisa kita lihat nanti dalam video sang debaters ketika dia
berdebat dengan Pastor John Sung. Ya, kita melihat bagaimana sang debaters menjelaskan konsep keselamatan ini. Mana konsep keselamatan? Ya, konsep keselamatan apa langsung dijawab atau langsung itu? Oh, oke, ada waktu ya. Konsep keselamatan pertama yang Pak Rudi pahami di dalam Alkitab. Oke Pak, sekarang waktu 5 menit dipersilakan untuk Pak Rudi Yohana untuk menjawabnya. Dimulai. Oke, pertanyaan pertama, konsep keselamatan. Konsep keselamatan itu ada beberapa bagian. Zaman perjanjian lama, keselamatan itu Tuhan langsung yang memilih. Maka Henok dan Elia itu yang dipilih Tuhan langsung. Maka karena tidak ada di sana jalan untuk ke sorga selain dipilih Tuhan, boleh dikatakan orang-orang saleh menunggu giliran untuk diselamatkan, tapi tidak tahu bagaimana pada saat itu. Setelah itu, dengan kedatangan Yesus, ada dua konsep keselamatan lagi. Yang pertama yang Bapak bilang tadi, konsep keselamatan yang panjang itu, bertobat, ini, itu, segala macam. Nah, dan nanti dengan kematian Yesus, dia diampuni, begini, bogono, begini, bogono. Yang ketiga adalah kembali kepada Tuhan yang memilih langsung. Contoh orang yang disalib di sebelah Yesus. Dia itu tidak kenal baptis. Dia itu tidak kenal perjamuan. Dia itu tidak kenal ini dan itu konsep-konsep yang ditebarkan Yesus. Tetapi karena Yesus yang memilih, siapa melawan? Tidak ada yang bisa. Ya. Nah, itulah konsep keselamatan. Sebelum pas datang Yesus dan saat Yesus memilih kembali. Nah, bagaimana konsep keselamatan terhadap Yudas? Yesus sudah mengatakan, Yohanes 13 ayat 1, bahwa aku tidak akan membuang mereka. 13 ayat 1, aku akan mencintai mereka sampai kesudahannya. Yohanes 6 ayat 37, aku tidak akan membuang mereka, karena mereka itu dikirim Bapa kepadaku. Itulah konsep keselamatan untuk Yudas. Jadi setelah kita melihat bagaimana sang debaters di dalam menjelaskan tentang konsep keselamatan, maka saya katakan sang debater tidak memiliki ajaran Alkitab tentang konsep keselamatan yang jelas. Dan saya katakan ini salah satu kekeliruan besar sang debaters ada di dalam poin ini. Sebab keselamatan yang dikerjakan Tuhan bagi sang debaters itu tidak berkesinambungan atau tidak komprehensif. Bagi sang debaters konsep keselamatan terputus-putus dan tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain. Jadi hukum perjanjian lama, zaman Adam, zaman Musa, zaman para nabi, zaman murid-murid, zaman Yesus, itu terputus. Tidak memiliki hubungan satu dengan lain. Hal ini bagi orang sarjana teologi dipandang pengajaran yang liar, sebab berdasarkan atau berpatokan kepada selera sang penafsir semata. Dalam konteks ini penafsirnya adalah lai sang debaters. Jadi saya katakan bagi sang debaters keselamatan terputus-putus, tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain, tidak ada komprehensifnya. Hal ini bagi orang sarjana teologi adalah pengajaran yang liar. Kenapa liar? Karena berpatokan kepada selera penafsir, suka-suka penafsir, suka-suka dia, maka liar di situ. Bagi sang debaters, konsep keselamatan itu sesuai dengan selera Tuhan yang selalu berubah-ubah. Beda zaman, beda konsep, sesuai dengan tafsiran sang debaters. Bagi sang debaters, Tuhan itu tidak konsisten tentang program keselamatan. Atau bisa dikatakan bagi sang debaters, Tuhan itu konsisten dengan ketidakkonsistenan. Inilah alasan utama sang pakar teolog dari dunia manapun tidak bisa mengalahkan sang debaters dalam debat. Mengapa? Karena konsep daripada keselamatan bagi sang debaters adalah tidak sesuai dengan atau berdasarkan kepada penafsiran sendiri. Itu yang perlu. Contoh konsep keselamatan sang debaters adalah orang yang dipilih Yesus pasti selamat. Atas dasar ini maka, oleh karena itulah maka Yudas juga selamat karena dipilih oleh Yesus, di mana Yesus berkuasa di bumi di surga. Bahkan bagi sang debaters, Tuhan sendiri yang memilih, masa tidak selamat. Padahal kalau kita berbicara arti dipilih, bangsa Israel juga umat pilihan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya banyak mereka tidak selamat. Bahkan dikatakan banyak dari antara mereka tidak selamat masuk tanah Kanaan. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 5 dengan jelas dikatakan di sana,
Berapa banyak mereka yang dihukum dibinasakan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir karena mereka memberontak walaupun mereka umat pilihan Tuhan. Bahkan ada yang ditelan bumi hidup-hidup. Dan Yesus juga menegaskan bahwa untuk masuk surga harus lahir baru dan bertobat. Bukan soal dipilih atau umat pilihan secara keturunan atau posisi lahiriah. Yohanes pasal 3 ayat 3-5 dikatakan oleh Yesus kepada seorang Farisi. Itu orang Farisi, itu orang Yahudi, orang pintar, orang hebat, punya kedudukan. Tetapi Yesus katakan kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Jangankan masuk, melihat pun tidak. Di sini kita melihat bahwa konsep keselamatan sang debaters tidak jelas. Saya katakan ambigu. Maka karena itu, sarjana teologi, master teologi, doktor teologi dari manapun tidak bisa mematakan. Kenapa? Karena patokannya adalah ECGC. Bahkan Yohanes Pembaptis juga menyebut orang Israel sebagai keturunan ular beludak. Mengapa? Oleh karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Padahal mereka umat pilihan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri juga berkata demikian. Mereka ini celaka lah engkau ahli Taurat orang Farisi. Mereka itu semua orang pilihan Tuhan. Tetapi bagaimana? Apakah orang yang dipilih Tuhan otomatis langsung masuk surga? Tidak juga. Tetapi orang yang hidup sebagai orang pilihan. Inilah menjadi sebuah dilema berhadapan dengan sang debaters. Karena dia tidak memiliki konsep keselamatan yang jelas. Apalagi ketika melihat di dalam perdebatannya dengan Jongsung mengatakan bahwa konsep keselamatan di perjanjian lama tidak ada kaitan dengan Yesus, tidak ada kaitan dengan Yudas. Ini sesuatu hal yang celaka di dalam membangun sebuah konsep berteologi yang alkitabiah, yang tunduk kepada Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bagaimana konsep keselamatan Alkitab yang komprehensif. Saya mau katakan begini. Konsep keselamatan dalam kitab perjanjian lama yang menjadi pengharapan seluruh umat manusia adalah menantikan sang Mesias, yaitu keturunan anak perempuan yang meremukkan kepala ular. Inilah konsep keselamatan di dalam seluruh kitab perjanjian lama. Mereka menantikan, mereka percaya kepada Allah. Mereka dengan menantikan sang Mesias, yaitu keturunan anak perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan kalau kita melihat pengharapan akan kedatangan sang Mesias, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular ini, pengharapan ini diperingati mereka dengan adanya kurban yang dipersembahkan sejak zaman Adam. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 21, di zaman Habel, Kejadian pasal 4 ayat 4, di zaman Nuh, Kejadian pasal 8 ayat 20, di zaman Abraham, Kejadian 22 13, Yakob, Kejadian 31 ayat 54, Kejadian 46 ayat 1, sampai dengan zaman Musa dan zaman para nabi, selalu ada kurban. Artinya apa? Kurban-kurban inilah menjadi sebuah tanda peringatan dan sebuah pernyataan iman bahwa mereka meyakini datangnya sang Mesias, keturunan perempuan yang akan menyelamatkan. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus berkata sudah selesai, terjadi gempa bumi. Maka orang-orang benar, artinya orang-orang yang hidup di dalam kitab perjanjian lama, mereka yang menanti-nantikan sang Mesias, yang mengalahkan meremukkan kepala ular itu, ketika Yesus berkata sudah selesai terjadi gempa bumi, maka mereka sudah bangkit kepada hidup yang kekal. Di situ. Jadi pengharapan akan kedatangan Mesias ini menjadi pusat pengharapan dan nubuat dalam kitab para nabi, dan semua telah digenapi dalam kehadiran Yesus Kristus. Dengan demikian maka keselamatan dalam Alkitab adalah berpusat kepada Allah yang mengutus sang Mesias, dan itulah Yesus Kristus yang telah berkarya dengan sempurna. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan Yesus akan datang sebagai hakim di akhir zaman. Dia menjadi raja di atas segala raja. Dialah yang menggenapi seluruh pernyataan janji Allah tentang keselamatan mulai zaman Adam sampai zaman para nabi sudah disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Bisa dibaca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pesan saya kepada sang debaters adalah, perhatikan saudaraku, jangan sampai ayat Alkitab berikut dijadikan sebuah cap terhadap Anda
oleh karena pengajaran Anda yang benar-benar keliru dan tidak benar berdasarkan Alkitab yang digali dengan cara yang benar. Ayat mana? Jangan sampai ayat ini dialamatkan kepada sang debater. Titus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Dikatakan begini, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jangan sampai ayat ini dikuncikan oleh para sarjana dan master doktor teologi terhadap Anda. Mengapa? Karena penafsiran Anda berpatokan kepada exegese, bukan exegese. Maka saya katakan sampai dunia kiamat, kalau ajaran Anda berpatokan pada exegese, bukan pada exegese, maka tidak akan ada yang bisa mematahkan dalil Anda itu. Tetapi ayat Titus pasal 3 ayat 10 sampai 11 bisa jadi dialamatkan kepada Anda. Dan saya mau katakan, begitu banyak ajaran bidat-bidat sejak zaman gereja mula-mula, karena mereka mendasarkan ajaran mereka pada exegese, selera penafsir sendiri, tidak berpatokan kepada Alkitab secara utuh, tetapi berpatokan kepada selera mereka, aliran mereka masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hal ini sebagai sebuah masukan, peringatan kepada sang debaters. Kiranya Roh Kudus menjamah hati kita, memberkati sang debaters untuk terus berkarya, tetapi jangan lagi membuat hal-hal yang unik-unik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, Shalom.